Jika ada pemain Manchester City yang bersinar pada musim ini, maka jawabannya hanya satu, yaitu Ilkay Gundogan. Pemain tengah yang paling subur, berada di atas rata-rata pemain City lainnya. Dan ini suatu peningkatan yang luar biasa dilakukan oleh pemain asal Jerman berusia 30 tahun ini. Ilkay Gundogan menjadi sosok pemain yang paling menarik ketika dia membuat 2 gol secara beruntun ke gawang Liverpool, di mana mereka menang di Anfield dengan 4-1. Pemain ini adalah pemain yang saya pikir pada musim ini tampil terengginas. Di saat Kevin De Bruyne mengalami cedera, Pep punya solusi terbaik. Dia memiliki seorang pemain bertalenta yang luar biasa. Sosok ini tentunya ada pada diri Ilkay Gundogan. Dia menjadi pemain yang paling penting, satu elemen yang sangat kuat di lini tengah. Dan dia sangat diandalkan oleh Pep. Dan memang dia begitu moncer pada musim ini. 9 gol dalam 17 laga. Pemain satu-satunya yang ada di City yang menjadi pencetak gol terbanyak saat ini di klubnya. Bahkan dia melampaui seorang Raheem Sterling yang hanya membuat 8 gol, 1 gol di bawah dia. Atau bahkan dia lebih hebat dari gelandang-gelandang kreatif lainnya yang berada di wing, seperti Riyad Mahrez yang baru membuat 5 gol, termasuk pemain muda yang lagi bersinar, yaitu Phil Foden yang membuat 5 gol pada musim ini. Tetapi saya tertarik memang membahas soal pemain yang satu ini diambil dari Borussia Dortmund, ya. Artinya tidak diduga sama sekali bahwa tadinya saya berharap bahwa Gundogan ini akan dibawa oleh Jurgen Klopp ketika Klopp datang pada 2015. Karena Gundogan ini adalah pemain kesayangan Jurgen Klopp. Dia terlibat dalam 5 musim bersama dengan Jurgen Klopp sejak 2011. Dia ikut bersama-sama membawa Dortmund menjadi juara di 2011-2012. Kemudian mereka melaju ke Liga Champions walaupun kalah dari Bayern Munchen saat itu. Tetapi Gundogan adalah suatu pemain yang punya bakat luar biasa. Sayang memang dia tidak diambil oleh Klopp. Dan ketika Klopp datang tidak ada satupun pemain Jerman yang dia bawa. Yang ada tentunya sudah lebih dulu adalah Emre Can. Tetapi Klopp sendiri tidak membawa pemain-pemain dari Dortmund. Padahal di Dortmund berlimpah-limpah pemain hebat. Dan Klopp tahu itu. Di belakang ada pemain center back yang bagus yang masih muda, yang ikut bersama Jerman di Piala Dunia 2014. Dia adalah Matthias Ginter, pemain yang saat ini bermain untuk Borussia Mönchengladbach. Jadi Ginter belum terlalu tua, ya, belum sampai 30 tahun saat ini. Jadi sebenarnya bersama dengan Gundogan ini 2 pemain yang wajar diambil, ya, karena Marco Reus rentang dengan cedera. Tetapi sayang dia tidak ada. Justru Pep yang melihat bakat ini ketika dia menangani Manchester City, karena Pep sudah melihat ketika ada di Munchen. Saat dia datang dari Barcelona dan menukangi Munchen pada 2013 sampai 2016, ada 3 musim dia memberikan 3 trofi di Bundesliga, selain di DFB Pokal bersama dengan Munchen, ya. Kemudian di Supercopa juga di Piala Super di Jerman. Dan dia melihat bakat yang luar biasa terpendam dalam diri Ilkay Gundogan. Itu sebabnya ketika dia datang masuk di City, dia melihat bahwa pemain ini perlu diambil dan dia sangat tertarik, sehingga Gundogan datang pada 2016 saat itu dengan nilai transfer sekitar 21 juta pound. Diambil oleh manajemen City dan dia bisa menjadi bagian utama. Memang di antara musim pertama musim kedua dia belum bisa mendapat tempat, ya, masih beradaptasi, juga dirundung dengan cedera pemain ini. Tapi dia tidak dilepas oleh Pep karena Pep menaruh harapan yang besar terhadap Gundogan untuk mengisi lini tengah ketika dia tahu di sana masih pemain-pemain ini sudah mulai menua, antara Silva, Fernandinho, dan mungkin Kevin De Bruyne di sana ada, walaupun dia belum sempat 30 tahun. Tetapi dia mengantisipasi bahwa pemain yang bisa diandalkan nantinya ketika Silva pensiun atau Fernandinho pensiun atau dimakan usia, sosok itu adalah Gundogan. Dan memang terbukti ketika Silva pensiun, ya, keluar balik lagi ke Sociedad, ke Spanyol, dan Fernandinho
semakin lambat. Pemain Brasil ini tetap bermain tapi selalu ada di bangku cadangan, datang sebagai pemain super sub tentunya. Dan Gundogan dijadikan pemain andalan. Pep memang mengambil seorang Rodri untuk bisa mengisi di sana, dan mereka masih punya Bernardo Silva tentunya dan ada De Bruyne. Tetapi Gundogan ini sudah menjadi pemain inti untuk bisa mengisi posisi dari Silva. Memang dia tidak sebagus Silva, ya. Tetapi pemain ini adalah pemain pekerja keras yang bisa bermain di berbagai posisi di lini tengah. Ya, di playmaker dia bisa bermain, di DM dia bisa bermain sangat bagus, seorang playmaker bisa diandalkan juga dia sangat baik. Bermain sebagai double pivot juga dia bagus, ya. Saat mereka ditekan dia cepat untuk bisa bertahan membantu lini pertahanan dari tim dia City. Ketika mereka memegang bola kendali, dia begitu cepat ada di depan, dan itu dia tunjukkan dalam musim ini dengan 9 gol, termasuk melawan Liverpool kemarin bagaimana dia bisa membuat 2 gol beruntun. Untung penaltinya gagal, hampir dia bisa membuat hat-trick kalau penaltinya di babak pertama masuk, tidak melayang di atas Mr. Gawang Alisson saat itu. Jadi memang wajar kalau Gundogan ini dijadikan pemain inti, apalagi di saat De Bruyne cedera dan Pep tidak bisa bergantung kepada siapa-siapa. Dia berharap terhadap seorang Gundogan. Dia sangat takut kalau Gundogan ini cedera. Ini sangat sulit ketika Gundogan tidak ada dan juga De Bruyne tidak ada. Tidak ada pemain yang bisa bermain untuk bisa mengatur ritme di tengah. Dia tidak, walaupun mereka masih punya Rodri, masih punya Bernardo Silva, tapi sebaiknya mereka masih punya seorang Gundogan karena dia seorang pemain yang bisa pembeda dalam tim, bisa memecah kebuntuan. Solusinya ada di dia, dan kita bisa melihat ketika pemain-pemain depan kurang begitu berfungsi, dia selalu muncul dari tengah sebagai pemain pembeda dan selalu bisa membuat gol. Dan memang fakta yang berbicara, 9 gol pada musim ini, suatu hal yang luar biasa, gelandang yang hebat yang hanya bisa dikalahkan mungkin oleh Bruno Fernandes dari Manchester United yang berada di atas dia. Tapi kalau bicara saat ini di City, maka Gundogan adalah pemain terbaik, ya. Dan wajar kalau saya bisa melihat bahwa Pep sangat bergantung terhadap pemain ini, punya visi bermain bola yang sangat baik, ya. Saya sudah katakan bukan saja pekerja keras, tetapi dia bisa bermain di beberapa posisi. Sangat tenang bermain, selain bekerja dengan sangat keras. Passingnya sangat akurat sekali. Bahkan di atas 75-80% passingnya sangat bagus sekali, dan ini yang dibutuhkan ketika Pep bermain dengan sesuai dengan skema dia, dengan filosofi Pep terhadap permainan yang cepat dari kaki ke kaki, semi tiki taka. Ini yang dibutuhkan dengan seorang Gundogan, pemain yang juga cukup berpengalaman ya di tim nasional Jerman ketika dia mulai bermain pada debut dia pada 2011 sampai saat ini dia masih dipakai. Sayang dia tidak ke Piala Dunia 2014 menjadi bagian penting ketika Jerman juara dunia, tentu karena dia mengalami cedera. Tapi dengan 119 pertandingan bersama dengan City dan bagaimana dia sudah membuat 24 gol secara keseluruhan di IPL, ini pemain yang sangat hebat, ya. Kemudian 186 pertandingan secara keseluruhan di semua kompetisi bersama dengan City dalam 5 musim terakhir. Dia membuat 33 gol, jauh di atas ketika dia masih berada di Dortmund. Di Dortmund secara keseluruhan di semua kompetisi dia bermain sekitar 157 match, dia hanya membuat 15 gol, sedikit sekali ketika ada di Dortmund. Bahkan dalam 5 musim pertama di Dortmund, dia hanya membuat 10 gol. Dari 103 penampilan dia, hanya 10 gol, sangat kecil. Dia berkembang dengan pesat ketika bersama dengan Pep. Tapi saya sangat sayangkan ketika dia luput dari pemantauan Klopp saat itu. Tapi tanpa Gundogan pun, Klopp sudah bisa membawa tim seperti Liverpool juara. Jadi artinya bukan juga suatu hal yang salah bagi Klopp bahwa dia tidak bisa mendapatkan pemain ini, karena Klopp sudah buktikan bahwa di 2019 mereka bisa menjadi juara, merebut 3 piala walaupun mereka gagal lawan City di IPL saat itu. Mereka ada di peringkat kedua, tapi mereka merebut Liga Champions, Piala Super dan Piala Dunia antar klub. 2020 bahkan Klopp bisa menyumbangkan di IPL, piala IPL yang mereka tunggu-tunggu dalam 30 tahun. Jadi memang tidak salah juga, tetapi kalau sampai Gundogan ada di Liverpool, solusinya banyak, opsi bagi Klopp banyak. Mungkin mereka tidak perlu mendatangkan seorang Thiago Alcantara, karena dengan Gundogan ada, itu cukup untuk bisa mengisi bersama dengan Fabinho, Hendo di sana, ada Gini Wijnaldum, Keita, mungkin Curtis Jones yang ada di sana. Jadi banyak. Tetapi oke lah saya pikir.
bahwa dia Gundogan berkembang dengan pesat ada di City, ini sudah menjadi jalan karir dia, nasib dia memang harus ada di City. Dan itulah sebabnya Pep ini tidak membuang Gundogan ketika dia mengalami cedera yang sangat parah, itu di 3 musim lalu, ya. Tetapi dia tidak dibuang, dia tetap dipelihara, diamankan oleh Pep. Justru mereka melepas pemain Jerman lainnya, ya, Leroy Sané, ya, yang diambil dari Schalke dan kemudian dilepas ke Munchen ketika Sané mengalami cedera juga yang cukup parah saat itu. Tapi khusus Gundogan, Pep menaruh harapan besar dan itu sudah dibuktikan bahwa ini pemain yang sangat baik sekali, ya. Dia bisa menggantikan posisi Silva dengan sangat bagus, bermain di tengah sebagai pemain yang tidak tergantikan, dan Anda bisa lihat bagaimana dia tampil luar biasa dari pekan ke pekan. Dia tampil 9 gol yang luar biasa yang dia buktikan saat ini. Memang pada musim yang lalu dia hanya membuat 2 gol dalam 31 laga dia. Tapi saat ini dalam 17 pertandingan dengan 9 gol, ini suatu hal yang sangat baik dan bukan tidak mungkin dalam usia 30 tahun saat ini dia tidak akan dilepas. Pasti mungkin akan ada opsi penambahan lagi untuk 1-2 musim. Kalau melihat dia bisa mampu bersama-sama dengan City bisa menjadi juara di PL pada musim ini. Karena memang ketergantungan terhadap seorang Ilkay Gundogan sangat tinggi. Dia bagian terpenting untuk bisa melapis di tengah, ya, bisa mendukung, karena Pep tidak sekarang bergantung kepada seorang tanpa Aguero, tanpa juga Gabriel Jesus. Dia punya 6 gelandang yang bisa dirotasi dengan sangat bagus. Bisa bermain tanpa seorang striker murni. Phil Foden ada di depan, Ferran Torres dia bisa putar di sini bersama dengan Riyad Mahrez, tentunya dengan Sterling. Tetapi satu pemain yang tetap harus ada di dalam adalah Ilkay Gundogan. Yang lain dia bisa mutar, termasuk Bernardo Silva, Rodri, tetapi Ilkay Gundogan ini tetap harus ada di sana untuk bermain. Itulah karena Pep punya banyak pemain-pemain yang baik, opsi dia begitu banyak, kedalaman skuad dari dia cukup banyak, sehingga dia tidak khawatir ketika mereka kehilangan Silva yang pensiun, udah kehilangan De Bruyne, kehilangan Aguero, tetapi mereka cukup tenang karena lini tengah mereka sangat bagus yang bisa berfungsi, difungsikan untuk bisa bermain dengan sangat cepat dan bisa membuat gol. Dan Anda bisa melihat bahwa Riyad Mahrez tampil sangat bagus, Sterling juga oke, ya. Kemudian Bernardo Silva dari tengah dengan Rodri juga sangat bermain dengan baik. Ferran Torres, Phil Foden, ini pemain-pemain muda yang berkembang juga dengan pesat bersama dengan Pep. Jadi kalau melihat apa yang ada saat ini, walaupun memang baru terlalu pagi, pasti di pekan ke-23, tapi kalau mereka konsisten terus untuk pertandingan ke depan, mereka bisa melewati Spurs, artinya melewati Arsenal, kemudian mereka bisa melewati hadangan juga dari MU dalam pertandingan di Etihad nanti yang pada tanggal 28, gelar juara sudah bisa dipastikan, ya. Mungkin terlalu pagi, tapi kalau mereka bisa melewati MU bahkan dengan 3 poin, kalau mereka bisa menang, ini sudah aman buat mereka. Karena kan yang mereka takutkan saat ini satu-satunya adalah MU. MU adalah tim yang akan mengancam mereka. Boleh saja mereka mungkin menjauh dengan 5-8 poin, tetapi kalau sampai mereka kalah dari MU di Etihad, dan MU pasti akan habis-habisan untuk bisa mengerem bagaimana laju daripada City, dan mereka ingin mengalahkan City di Etihad, dan mereka punya peluang besar karena mereka juga sering mengalahkan City di Etihad. Jadi motivasi mereka sangat tinggi. Itu yang harus diantisipasi oleh Pep. Tapi selama di sana masih ada Ilkay Gundogan, ini pemain yang luar biasa, saya katakan, dan dia memang harus segera atau harus setiap penampilan dia, mungkin Mourinho bisa melihat dia kalau mereka ketemu, mereka harus bisa menahan pergerakan Ilkay Gundogan dari tengah. Walaupun memang kita tahu bersama bahwa high pressing dari City begitu tinggi dalam setiap pertandingan, karena mereka selalu unggul dalam penguasaan bola atau ball position, dalam hal menembak, dalam hal on target. Tetapi harus dilakukan adalah bagaimana mencegah jangan sampai lini kedua dari City ini itu begitu bebas berkembang dengan baik. Semua tim yang harus bisa mengagalkan ini, karena memang sangat sulit dengan perputaran, dengan kecepatan mereka, dengan passing-passing yang sangat terarat kuat sekali, ya, dalam bermain. Mereka bermain dengan tiki-takanya. Ini menyulitkan bagi siapapun. Mereka begitu berani menahan bola di dalam kotak penalti, ya, tidak ada perasaan takut, begitu cepat muncul dari second line. Dan ini memang harus sekali lagi antisipasi oleh semua tim, bukan saja MU, Spurs, Arsenal, termasuk Chelsea juga, Leicester juga.
harus bisa mengantisipasi pergerakan pemain-pemain dari City, terutama bagaimana mereka harus bisa mematikan pergerakan dari Ilkay Gundogan. Jadi kalau dia menjadi pencetak gol terbanyak, ini yang kita akan tunggu, bahwa dia ada di atas pemain-pemain lainnya termasuk dengan Raheem Sterling, karena bukan tidak mungkin kerangan gol dia akan terus terbuka karena ini pemain yang sangat cepat yang berkembang bersama dengan Manchester City. Kita akan tunggu nantinya bagaimana perkembangan dari Ilkay Gundogan, pemain tengah yang sangat tenang bersama dengan Manchester City ke depan. Oke, sampai di sini dulu pembicaraan kita tentang Ilkay Gundogan, dan kita akan ketemu dalam pembicaraan selanjutnya di IPL. Anda jangan lupa untuk tetap like, memberikan komentar-komentar positif, dan juga subscribe channel YouTube Bung Ropan dan share pada siapapun. Oke, ciao.